coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja. Silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya. Jadi bohong. Bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Hasil investigasi Komnas HAM bakal membuat Munarman ketar-ketir. Ya, kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI telah diusut oleh Komnas HAM. Dan setelah serangkaian penyelidikan dan investigasi, mereka menyampaikan hasilnya. Ada beberapa poin yang disampaikan, tapi pada pembahasan kali ini kita fokuskan kepada senjata api. Komnas HAM menguji jenis senjata yang digunakan laskar FPI. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyampaikan saat melakukan uji alat bukti bersama Pindad dan ahli dalam balistik serta perwakilan masyarakat sipil menunjukkan senjata yang digunakan FPI adalah senjata rakitan. 7 barang bukti yang diduga dari proyektil peluru dinyatakan 2 barang bukti bukan bagian dari proyektil dan 5 barang bukti merupakan bagian dari proyektil dan 5 proyektil tersebut sebanyak 2 proyektil identik dengan senjata rakitan, demikian kata Khairul. 4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong dan dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru dan 3 selongsong peluru identik dengan senjata petugas kepolisian. Poin berikutnya adalah ada aksi baku tembak mulai dari Hotel Swiss Berlin Kerawang sampai pintu tol Kerawang pada KM 59. 2 dari 6 mobil yang mengiringi Rizik menghalau gerakan polisi, 4 mobil lainnya terus melaju. Terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari mobil petugas, namun malah mengambil tindakan menunggu mobil petugas, demikian kata Khairul. Oke, kita stop sampai di sini. Baca kembali hasil investigasi di atas. Kalau terjadi aksi baku tembak artinya pihak kepolisian dan laskar FPI saling tembak, bukan satu pihak saja yang menembak. Di media lain disebutkan kalau senjata api rakitan itu diduga digunakan oleh laskar FPI. Mungkin maksudnya diduga itu adalah perlunya pengusutan lebih lanjut. Tetapi kalau terjadi aksi baku tembak, tentu saja laskar FPI ikut terlibat. Lantas mereka tembak pakai apa? Tidak mungkin pakai tangan kosong kan? Dengan begitu bisa diambil kesimpulan sementara bahwa laskar FPI punya senjata meski rakitan. Dengan demikian bisa juga ditarik satu kesimpulan. Munarman bakal panas dingin ketar-ketir karena membuat pernyataan yang menyesatkan. Saat baru-baru terkuak kabar meninggalnya 6 laskar FPI, Munarman angkat bicara terkait konferensi pers polisi yang mengatakan mendapatkan bukti senjata api yang disita. Dikatakan bahwa senjata api yang disita berupa senjata rakitan. Komnas HAM sudah membenarkan hal ini. Munarman membantah 6 laskar FPI memiliki senjata api. Alasannya ada larangan membawa senjata api dan itu tertera dalam KTA. Dengan alasan tersebut Munarman sebut tidak mungkin mereka memiliki senjata. Mereka berseragam, tidak pernah membawa senjata dan standar organisasi kita di anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak itu dilarang. Kita sudah cek keluarganya, kita sudah cek laskar yang masih hidup, kita sudah cek tipikal laskar kita tidak pernah bawa senjata, demikian kata Munarman. Alasan lainnya adalah harga senjata api yang terlalu mahal dan tidak sanggup dibeli oleh laskar FPI. Pistol itu pistol jenis mahal, menurut ahli senjata harganya minimal 20 juta. Laskar kita tidak punya kemampuan beli itu, demikian kata Munarman. Mungkin benar kalau laskar FPI tidak sanggup membeli senjata api, apalagi izin sangat ketat. Tetapi lain halnya kalau senjata rakitan, siapapun bisa memilikinya, namanya juga rakitan. Intinya Munarman kemungkinan besar telah membuat pernyataan yang menyesatkan soal kepemilikan senjata api. Kita tabayun saja, kita tunggu klarifikasi macam apa yang akan dilontarkan Munarman. Mungkin dia bakal bilang senjata itu ditemukan di tong sampah di jalanan atau tiba-tiba jatuh dari langit. Munarman itu seharusnya ikut diusut dan diminta keterangan karena kemungkinan besar sudah membuat pernyataan yang salah. Apalagi dia mengatakan ini dengan percaya diri dan sempat kesal.
Kalau nanti memang terbukti Laskar FPI memiliki senjata api tersebut, maka Munarman wajib mempertanggungjawabkan ucapannya. Karena dia telah menggiring opini seolah-olah polisi begitu jahat menembak orang yang tak bersenjata. Ini bisa menyesatkan, karena bisa membuat pengikutnya marah dan mengundang kecaman balik. Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh X Hardi. Terima kasih.